Sebanyak 43 orang ditangkap terkait kericuhan dalam unjuk rasa menolak proyek Rempang Eco City pada Senin kemarin. Presiden Jokowi sampai harus menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta segera menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut 43 orang yang ditangkap diduga melakukan tindakan perusakan. Dalam kericuhan Senin 11 September, Kapolri mengatakan massa menyerang BP Batam hingga ada polisi yang terluka. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah relokasi, polisi mengedepankan tindakan persuasif. Peristiwa pada saat keluar penyerangan terhadap BP Batam, perkantoran yang kemudian mau tidak mau itu harus kita cegah, kita dorong. Terjadi juga penyerangan terhadap anggota, saat itu kita hanya bertahan sehingga kemudian ada beberapa anggota yang terluka. Terkait dengan peristiwa tersebut, kita mau tidak mau harus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana anarkis. Kita amankan kurang lebih 43 orang, saat ini kita proses. Namun untuk penyelesaian terkait dengan masalah relokasi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, saat ini kita mengedepankan tindakan yang bersifat lebih persuasif. Presiden Joko Widodo bahkan memberi atensi atas konflik Rempang dengan meminta Kapolri segera menyelesaikan permasalahan di Pulau Rempang. Menurut Jokowi, investasi ini perlu dikomunikasikan dengan benar, terutama mengenai pemberian uang ganti rugi dan lahan. Ulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Jokowi juga menegaskan, masalah di Rempang seharusnya bisa diselesaikan tanpa harus menunggu presiden. Selain Kapolri, Presiden juga menunjuk Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, untuk turun tangan menyelesaikan konflik di Pulau Rempang. Menurut Bahlil, selain salah komunikasi, ada dugaan kasus Rempang terjadi karena sentimen dari negara lain yang tidak suka melihat proyek Rempang Eco City berjalan. Itu satu, komunikasi yang kurang bagus. Yang kedua, Bapak Ibu semua, ini wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur aja di dalam ini. Di mana izin itu setelah ditenggarai, diusut-usut bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur. Maka kemudian dicabut, Pak Ketua. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Yang ketiga, pendalaman kita harus kita melihat, saya setuju dengan Pak Haris tadi, Turino tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Kisruh Pulau Rempang mengemuka ketika terjadi bentrok antara warga dan polisi dan TNI Kamis 7 September 2023. Saat itu, warga menolak tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang guna pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City. Berdasarkan laman bpbatam.go.id, Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional tahun 2023. Badan Pengusahaan Batam dan PT Makmur Elok Graha akan membangun kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Nilai investasi ditaksir mencapai 381 triliun rupiah hingga tahun 2080. Meski punya nilai investasi besar, warga menolak proyek Rempang Eco City. Alasannya, mereka tak ingin dipindah dari permukiman yang sudah lama ditinggali. Tim Liputan, Kompas TV.
Bagaimana situasi terkini pasca demo penolakan proyek Rempang Eco City? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ricky Ramadoni di Batam, Kepulauan Riau. Ricky, ada 34 orang jadi tersangka pasca demo ricuh. Bagaimana dengan sisa jumlah orang yang ditangkap? Apakah dilepaskan atau justru berpeluang jadi tersangka? Ya, Glenis, dari keterangan Kasih Humas Polresta Barelang AKP Tijor mengatakan, dari 43 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian, 9 diantaranya sudah dilakukan pembebasan. 9 orang ini dibebaskan karena tidak mencukupi unsur barang bukti saat melakukan anarkis di demo di kantor BP Batam. Namun kesembilannya dikenakan wajib lapor ke kantor polisi. Glenis. Iya, Ricky, selain itu Panglima TNI juga menerjunkan tim pusat polisi militer untuk mengusut dugaan keterlibatan TNI dalam pengamanan demo. Bagaimana penyelidikannya sejauh ini? Ya, Glenis, hingga sampai saat ini ya, belum ada keterangan resmi dari pihak POM TNI itu sendiri atas tinjauan yang dilakukannya di Pulau Rempang maupun pemeriksaan kepada petugas saat melakukan pengamanan demo di kantor BP Batam. Glenis. Ya, pemerintah ini kan sudah menjanjikan ya, Ricky, tempat relokasi dan juga ganti rugi. Bagaimana progresnya sejauh ini? Ya, Glenis. Untuk saat ini pihak BP Batam sudah melakukan pekerjaan pembukaan akses jalan ke lokasi lahan relokasi warga di Pulau Rempang. Namun untuk pembangunan rumah warga belum ada kelihatan dibangun. Ya, Glenis. Ya, ini kan ada tenggat waktu ya, Ricky, untuk pendaftaran ataupun juga pendataan warga-warga yang akan direlokasi. Bagaimana sejauh ini terkait dengan pendataan dan sosialisasi? Ya, untuk pendataan sendiri saat kita pernah bertanya ke warga setempat di Pulau Rempang, warga masih enggan melakukan pendataan dan warga sampai hari ini juga masih bertahan tidak mau dilakukan relokasi. Namun dari data pihak BP sendiri mengatakan katanya sudah ada satu kakak yang daftar melakukan pendataan. Namun kita tanya ke warga mengatakan tidak mengetahui, malah kaget, malah disuruh untuk data itu, Denis. Ya, Glenis. Baik, hingga saat ini warga masih menolak terkait dengan relokasi yang disiapkan oleh pemerintah. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Ricky Ramadoni langsung dari Batam, Kepulauan Riau.